Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi orang tua saya di pasar, saya sehari-hari juga sekolah seperti anak pada umumnya. Kalau waktu SD, kalau selesai pulang sekolah, saya juga membantu kedua orang tua saya berjualan di pasar. Waktu TK, saya pernah mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Kebetulan waktu itu saya dilatihnya menggambar polisi. Jadi saya masih ingat sampai sekarang itu gambarnya seperti apa itu masih ingat. Mungkin berawal dari situ tertanam di benak saya sampai dengan saya lulus SMA. Pertama kali jadi polisi, saya pertama kali ditunjuk sebagai Pamapta di Polres Bangkalan pada saat itu. Pada saat saya duduk pertama kali jadi Pamapta di Polres Bangkalan itu, begitu saya duduk setelah memimpin serah terima, begitu duduk di kursi, tahu nggak apa yang terjadi? Apa itu? Saya tiba-tiba dapat laporan. Hai Sobat Radar, ketemu lagi bareng saya Dia Ayu di podcast Radar Trenggalek. Dan spesial hari ini kita berkunjung ke Polres Trenggalek. Bukan karena kasus ya, tapi kita bakal ngobrol bareng sama Kapolres Trenggalek yang baru. Ada Bapak AKBP Ridwan Maliki, SH, SIK, MIK. Dan beliaunya sudah ada di sini. Nanti kita akan lebih dekat bareng beliau. Kita ngobrolin tentang gimana sih masa kecilnya, kemudian perjalanan karirnya, dan hal-hal yang mungkin belum teman-teman tahu soal beliau. Dan beliau sudah ada di sini. Kita sapa dulu kali ya. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak sudah mau meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Terima kasih juga sudah datang ke sini. Iya. Ini Bapak ini kalau boleh tahu ini masih baru ya, terbilang baru ya? Saya dilantik di sini sekitar bulan April. Oh. Jadi kurang lebih 5 bulan. Oh, lumayan ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi karena masih baru, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu, atau mungkin masih pengen lebih tahu lebih banyak terkait Bapak. Kita kenalan dulu kali ya Pak ya? Boleh. Namanya siapa, aslinya dari mana, ukuran sepatunya berapa? Bukan ya Pak ya? Bisa juga nanti itu bisa. disampaikan. Oh siap, oke. Namanya Pak siapa ini kalau boleh tahu? Jadi selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, SH, SIK, MIK. Kalau sekelumit cerita tentang saya lahir di sebuah desa kecil di Desa Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, itu di Grabak itu ada namanya Gunung Andong. Nah, saya dari Gunung Andong itu kurang lebih ya sekitar 30 menit ke bawah. Jadi suasananya tidak jauh berbeda sama Trenggalek. Nah, banyak pegunungan juga ya di sana Pak? Banyak kalau di sana. Jadi di Magelang itu ada Gunung Andong, Gunung Tilomoyo, Gunung Merbabu, kemudian di Jogja itu ada Gunung Merapi, di arah Temanggung itu ada Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi Magelang itu memang kota yang dikelilingi oleh banyak gunung. Makanya suasananya dingin, pemandangannya ke sekeliling enak. Jadi memang nggak jauh beda sama sini ya Pak. Di sini kan juga banyak gunung-gunung dan juga pantai-pantainya Pak kalau di sini ya. Itu yang tidak ada di Magelang. Oh iya? Tidak ada. Siap. Jadi orang Magelang itu kalau mau ke pantai yang paling terkenal ya ke Pantai Parangtritis. Nah, pasti ke Jogja pantainya. Itu lumayan jauh juga ya tapi. Nah, lumayan jauh, bisa sekitar mungkin kurang lebih 3 jam. Siap. Berarti dari ini kebanyakan menghabiskan masa kecilnya di Magelang ya? Di Magelang. Jadi saya sejak kecil mulai dari TK, kemudian SD, SMP semua di Grabak. Kecuali masa SMA saya habiskan di asrama di SMA Taruna Nusantara Magelang. Masih di Magelang lagi? Masih di Magelang. Cuma lebih ke kota. Siap. Sosok Ridwan Maliki kecil itu seperti apa sih dulu itu? Apakah orangnya pendiam atau aktif atau mungkin sudah suka menjadi seorang pemimpin dari kecil?
Kalau dari kecil ya, kehidupan saya biasa aja. Saya tetap bergaul sama teman-teman di kampung, tidak ubahnya seperti orang lain. Karena keluarga saya termasuk keluarga yang sederhana. Orang tua saya juga pekerjaannya pedagang di pasar. Mungkin kalau di sini seperti di pasar basah itulah, di Trenggalek ini. Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi orang tua saya di pasar, saya sehari-hari juga sekolah seperti anak pada umumnya. Kalau waktu SD, kalau selesai pulang sekolah, saya juga membantu kedua orang tua saya berjualan di pasar. Tadi kan disepil ya, pulang sekolah bantu jualan di pasar. Betul. Itu apa enggak gengsi dulu? Dulu kalau dulu anak kampung itu ya biasa seperti itu. Kebetulan di rumah itu tetangga-tetangga kan juga banyak yang jadi pedagang. Jadi kalau di Gerabak itu pasarnya juga lumayan besar. Artinya banyak juga dari kecamatan-kecamatan lain yang berjualan di area pasar tersebut. Jadi untuk membantu orang tua di pasar itu biasa. Kebetulan orang tua saya dulu kan jualan ikan asin, tahu ikan asin? Iya, iya. Gereh. Iya. Iya. Saya juga suka kalau itu. Pakai nasi anget-anget sama sambal. Wah, itu mantap. Nah, saya dulu suka bantu itu. Jadi kadang kalau pulang sekolah bantu orang tua di pasar jualan. Habis itu kadang kalau bajunya bisa dipakai lagi bawa amis. Nah, kadang-kadang seperti itu. Menarik sekali ya. Saya tidak expect loh Dan ini. Ini kok dari background keluarga kan pedagang, ya, usaha. Betul. Kok bisa jadi polisi? Apakah dulu cita-citanya jadi polisi atau gimana? Ya, itu takdir yang membawa saya menjadi anggota Polri. Waduh. Jadi dulu, ya ini mungkin takdir ya. Waktu kecil itu saya pernah ikut lomba menggambar dan mewarnai. Zaman itu kan masih ada itu lomba dari tingkat TK, SD, SMP. Nah, itu pernah waktu TK saya pernah mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Kebetulan waktu itu saya dilatihnya menggambar polisi. Jadi saya masih ingat sampai sekarang itu gambarnya seperti apa itu masih ingat. Karena kebetulan hasil menggambar dan mewarnai saya kebetulan waktu itu juara 1 se-Kabupaten Magelang. Mantap. Itu di usia berapa waktu itu gambarnya? TK. TK. Waduh, TK masih inget loh. Luar biasa. Jadi yang digambar itu polisi, kemudian petani, gunung, sungai. Nah, kebetulan memang pada saat itu karena latihannya rutin, dilatih oleh guru TK saya pada waktu itu. Nah, akhirnya saya lihat juga gambarnya bagus, akhirnya juara 1 pada saat itu. Nah, mungkin berawal dari situ tertanam di benak saya sampai dengan saya lulus SMA. Nah, pada saat lulus SMA itu saya juga belum 100% ingin menjadi anggota Polri sebenarnya. Akan tetapi karena pada saat di SMA Taruna itu selalu ada promosi dari kakak-kakak kelas saya. Dulu namanya ada Stadium General. Nah, pada saat Stadium General itu ada senior-senior yang lulusan universitas, lulusan akademi, baik itu Angkatan Laut, Angkatan Darat, Polri maupun Angkatan Udara itu datang ke sekolah untuk mempromosikan sekolahnya masing-masing. Nah, kebetulan pada saat itu yang tercetus di benak saya menjadi anggota Polri. Mantap, luar biasa. Oke, dan ini sebelumnya kalau boleh tahu berapa saudara sih, Dan? Kalau dari keluarga, saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Orang tua saya, kalau saat ini alhamdulillah dari yang ibu saya masih hidup sampai sekarang, pernah saya ajak datang ke sini juga. Kalau orang tua saya meninggal pada saat saya kelas 5 SD, tahun 96. Ini kan latar belakang pengusaha, terus tiba-tiba jadi polisi. Ini keluarga support apa enggak ini? Kalau keluarga selalu menyerahkan terkait kehidupan saya sama saya sendiri. Jadi tidak pernah mencampuri ataupun memberikan penekanan untuk saya harus jadi apa. Jadi keluarga saya bebas menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi anggota Polri, mereka selalu support.
Apalagi kan memang dari SMA saya selalu berusaha untuk mencari sekolah yang tidak membebani biaya orang tua. Karena kan orang tua pedagang di pasar kan ya kehidupannya pasang surut. Artinya saya berusaha membantu mereka masuk ke SMA Taruna juga pada saat itu masih beasiswa. Artinya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Masuk Akpol juga alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya sama sekali, dan kehidupan pada saat di Akpol kan juga semuanya ditanggung negara. Jadi itu bisa membantu perekonomian orang tua. Nah, keren sekali, luar biasa. Jadi keluarga juga support ya. Soalnya support. Kan kebanyakan keluarga itu kalau udah usaha biasanya pengen anaknya nerusin, gitu kan. Tapi alhamdulillah untungnya support ya Dan ya. Alhamdulillah support. Setelah lulus dari Akpol ini kan lanjut ke perjalanan karir polisi. Ini kalau boleh tahu, jadi polisinya sejak kapan nih Dan? Jadi saya masuk ke Akademi Kepolisian itu tahun 2003 setelah lulus dari SMA. Kemudian setelah lulus SMA masuk Akpol, menjalani pendidikan kurang lebih 3,5 tahun. Saya lulus tahun 2006 di bulan Desember. Kemudian karena alhamdulillah ranking saya termasuk bagus, pada saat itu saya ditempatkan di Polda Jawa Timur. Jadi sebelumnya tahun 2006 saya sudah pernah berdinas di Jawa Timur. Nah, tahun 2006 saya ditempatkan di Jawa Timur. Setelah itu ditempatkan lagi dari Polda, saya ditempatkan di Polwil Madura. Pada saat itu masih ada Polwil, kalau sekarang Polwil sudah tidak ada. Nah, dari Polwil Madura ditempatkan lagi di Polres Bangkalan. Nah, saya mengabdi di Polres Bangkalan itu kurang lebih 3 tahun. Setelah itu setelah tahun 2009 dari Polres Bangkalan dimutasikan ke Polres Mojokerto Kota. Dari Polres Mojokerto Kota kurang lebih selama 5 bulan saya geser lagi ke Polres Tuban. Dari Polres Tuban kemudian saya sekolah PTIK di Jakarta. Itu sekitar tahun 2012. Kemudian setelah lulus PTIK saya ditempatkan di Polda Kalimantan Barat. Sempat keluar pulau juga ya. Betul. Nah, itu salah satu pengalaman di luar pulau saya berdinas. Nah, setelah itu kemudian pada saat saya berdinas di Polda Kalbar muncul keinginan untuk sekolah lagi. Makanya setelah itu saya mendaftar S2 di PTIK. Nah, S2 di PTIK saya jalani kurang lebih sekitar 2 tahun, dari 2016 sampai dengan 2018. Nah, setelah itu saya ditempatkan lagi di SDM Mabes. Jadi saya berdinas di Mabes Polri di bagian SDM kurang lebih 4 tahun. Setelah itu kemudian saya Sespim. Setelah lulus alhamdulillah ditempatkan lagi di Jawa Timur. Nah, kemudian di Jawa Timur saya bertugas di Propam Polda Jatim. Setelah itu jadi Kasubdit Gakum di Polair. Nah, baru kemudian alhamdulillah dapat TR penempatan penugasan berikutnya di Kapolres Trenggalek. Luar biasa. Berarti sudah ada hampir 20 tahun ya? Sudah hampir 20 tahun, 19 tahun lah. Dan perjalanannya panjang ya ternyata. Tak pikir habis lulus langsung jadi Kapolri. Nggak bisa ternyata. Nggak bisa, harus ada jenjang-jenjangnya. Siap. Sudah melalang buana kemana-mana ya? Alhamdulillah sudah. Dan kalau ditarik ke belakang nih, ada nggak yang diingat kesan pertama waktu tugas jadi polisi? Jadi waktu pertama kali jadi polisi, saya pertama kali ditunjuk sebagai Pamapta di Polres Bangkalan pada saat itu. Itu sangat berkesan. Pertama kali saya duduk pada saat itu, saya ditunjuk sebagai Pamapta. Kemudian hari pertama saya piket, ini kan gambaran di masyarakat Madura. Ya mungkin kalau orang membayangkan Madura seperti apa, ya itu saya berdinas pertama kali itu di situ. Pada saat saya duduk pertama kali jadi Pamapta di Polres Bangkalan itu, begitu saya duduk setelah memimpin serah terima, begitu duduk di kursi,
Tahu nggak apa yang terjadi? Apa itu? Saya tiba-tiba dapat laporan ada pembunuhan. Baru duduk ini, Baru sudah duduk. ada pembunuhan. Baru duduk, karena saat itu saya ingat sekali baru duduk, tiba-tiba ada pembunuhan seorang cucu menusuk neneknya pada saat itu. Nah, jadi itu pengalaman saya pertama berdinas di Polres Bangkalan. Setelah itu ya cukup banyak juga kejadian yang ada di sana terkait pembunuhan pada saat piket. Itu makanya saya berkesan pada saat itu. Ya, memang kesan pertama, tugas pertama itu memang selalu diingat ya. Iya. Dan apalagi kesan pertamanya tuh langsung dar. Oke, itu yang paling berkesan. Kalau misal ada nggak selama perjalanan 20 tahun ini yang berat tugasnya, tapi ternyata bisa jadi pelajaran yang berharga? Kalau sebenarnya saya tidak pernah merasa berat untuk menjalani semua penugasan yang ada di kepolisian. Saya selalu berusaha menikmati apapun tugas yang diberikan kepada saya, baik pada saat penugasan di wilayah maupun pada saat di Mabes Polri. Nah, pada saat di Mabes Polri juga saya selalu berusaha untuk menikmati apapun yang diberikan kepada saya. Justru pada saat-saat bertugas di Mabes Polri, saya mendapatkan istilahnya banyak kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh anggota Polri yang bertugas di wilayah. Oke. Jadi pada saat saya berdinas di Mabes Polri, saya sering mendapatkan tugas ke luar wilayah. Nah, justru pada saat dinas di Mabes Polri inilah saya bisa mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan pada saat itu saya sering ditunjuk sebagai tim penilaian zona integritas di seluruh Indonesia. Jadi saat itu saya berkunjung mulai dari Aceh, pernah, kemudian ke Kaimana, Papua, kemudian ke Raja Ampat, kemudian ke Merauke di perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia, kemudian bisa ke Labuan Bajo, kemudian perbatasan NTT dengan Indonesia, itu pernah saya kunjungi. Jadi saya merasa senang pada saat itu bisa mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Indonesia. Yang hal itu belum tentu bisa dilakukan oleh polisi-polisi yang berdinas di kewilayahan karena terbentur waktu, kemudian yang pasti terbentur izin. Nah, kalau saat itu kan saya memang diberikan penugasan, jadi diberikan penugasan sekaligus mendatangi tempat-tempat indah yang ada di Indonesia. Oke, keren sekali. Jadi kalau ada tugasnya jangan dilihat sebagai beban gitu ya, Dan? Iya, betul. Dilihat sisi positifnya, Iya. jadi bisa keliling Indonesia. Kapan lagi bisa keliling Indonesia? Iya. Kalau bukan karena penugasan dari pimpinan. Siap, juga bisa menambah relasi juga ya, Dan ya? Iya, betul. Pengalaman juga yang nggak semua orang bisa dapetin, seperti itu. Betul. Dan dari perjalanan yang panjang ini pastikan ada sosok orang tua, ada betul. juga mungkin guru atau mungkin mentor ya. Ada nggak pesan dari mereka yang masih dipegang sampai saat ini? Kalau saya karena memang dari masa kecil saya ya boleh dibilang anak yatim lah ya. Karena sejak kecil orang tua saya sudah meninggal, maka yang berdasarkan pengalaman hidup saya itu saya selalu berusaha untuk mandiri dalam segala sesuatu hal. Dari kemandirian itu dan ditinggal orang tua, ditinggal ayah saya itu akhirnya membuat saya untuk selalu berusaha hidup dalam kesabaran dan keikhlasan. Itu yang selalu saya bawa sampai sekarang. Luar biasa. Oke, berarti ini memang sosok yang luar biasa ya. Dari kecil sudah apa namanya itu? Ditempa ya. Jadi memang ditinggal orang tua dari kecil ya. Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 kelas 5 SD. Oke. Betul. Dari pada saat itu kan orang tua saya mengalami sakit. Jadi kalau orang Magelang nyebutnya sakit tedun. Apa itu tedun? Saya baru dengar ini. Apa itu yang perut turun itu apa? Apa? Hernia. Oh iya. Nah, jadi hernia. Jadi dari saya kecil, ayah saya itu mengidap penyakit hernia. Jadi pada saat bangun rumah, ayah saya itu kan ngangkat batu dari sungai,
bawa ke rumah. Kan lumayan tuh jaraknya mungkin ada sekitar bisa 1 kiloan. Dan ngangkat batu dari sungai ke rumah itu terus, nah, akhirnya mungkin secara fisik membebani dia, akhirnya sakit itu hernia. Turun berok atau tedun itu. Nah, pada saat itu justru meninggalnya pada saat dioperasi di RSU Magelang. Jadi selesai operasi justru kondisi badannya drop, setelah itu meninggal. Itu kelas 5 SD. Jadi memang kelas 5 itu tadi akhirnya bantu orang tua jualan juga ya? Iya, betul. Jadi memang sudah dari kecil ditempa demikian rupa, akhirnya bisa jadi seperti ini ya? Ya, alhamdulillah. Semangat dan pantang menyerah, betul. Seperti itu. Ada nggak pesan dari orang tua? Ya, kalau orang tua saya selalu mendidik saya dengan kesederhanaan, kemudian nerimo dan ikhlas itu tadi yang saya sampaikan. Artinya itu mempengaruhi juga dalam perjalanan karir saya. Saya selalu berusaha untuk menerima apapun penugasan yang diberikan kepada saya. Apalagi saya juga tidak punya keluarga besar di lingkup kepolisian. Artinya keluarga saya ya hanya keluarga di Magelang. Akan tetapi dari situlah saya justru bisa membawa diri di kalangan teman-teman saya bebas bergaul dengan siapa saja tanpa ada sekat-sekat yang menghalangi saya untuk bergaul dengan teman-teman saya. Makanya banyak di leteng-leteng saya yang cukup akrab sama saya dari semua kalangan. Itu yang akhirnya prinsip-prinsip yang diberikan oleh orang tua saya itu saya bawa sampai ke kedinasan sekarang. Jadi prinsip dari orang tua ini sangat berpengaruh sekali ya. Dan ini kan terlihat sosoknya sangat humanis dan bermasyarakat. Ini kalau boleh tahu, kalau di rumah kepribadiannya seperti apa sih, dan apakah sama aja atau mungkin ada yang beda? Nah, tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Saya kalau di kampung ibaratnya ya masih saya bergaul sama tetangga ya biasa aja, meskipun saya sudah jadi Kapolres. Kemarin pulang ke rumah ya jadi orang kampung seperti biasa, datang ke rumah tetangga, ngobrol-ngobrol sama tetangga kanan kiri ya biasa, karena memang saya kan anak keempat, anak ragil. Jadi dulu di kampung juga mainnya ke sana ke sini ke rumah tetangga, karena hampir satu kampung itu ya banyak yang kenal. Jadi akhirnya ya kita bebas saja. Jadi saya juga tidak menganggap diri saya sebagai pejabat ataupun siapa, tidak. Saya bergaul biasa aja di rumah saya di Magelang sana. Mungkin suatu saat silakan kalau mau mampir ke Magelang. Luar biasa. Jadi banyak ada tempat indah di sana. Ada apa itu? Gunung Telomoyo. Pernah dengar saya. Gunung Telomoyo itu kalau ini di arah Kopeng itu nanti bisa datang ke sana. Kemudian dari bawah naik jeep sampai ke atas, itu dari atas. Jadi mobilnya jeep itu bisa sampai ke puncak gunungnya Telomoyo. Itu yang di atas awan itu ya? Iya, betul. Nah, itu bisa naik jeep sampai atas sana. Dari sana tuh kelihatan tuh semua gunung, baik itu Merbabu, Andong, kemudian Merapi, Sindoro, Sumbing, itu kelihatan semua. Bagus. Coba harus datang itu. Harus datang ya. Siap. Oke, itu kalau dari kepribadiannya. Tapi kalau di tengah kekrauditan pekerjaan, ini ada nggak kegiatan atau hobi-hobi yang suka dilakukan gitu? Kalau hobi saya, kalau untuk olahraga saya hobinya badminton. Kebetulan dari kecil di dekat rumah saya itu, kebetulan di samping rumah itu ada lapangan badminton. Makanya saya rutin badminton di situ. Selain badminton yang saya jalani dari kecil, saya juga punya hobi ini, hobinya. Apa tuh? Baru di Trenggalek. Baru di Trenggalek. Karena di sini kebetulan dekat laut, makanya saya selalu ngajak anggota saya untuk mancing bersama. Ini hobi baru. Hobi baru, waduh. Baru kita jalani. Ya memang sengaja saya ajak anggota mancing karena kalau saya ajak badminton, ternyata tidak semua anggota bisa badminton. Oke, siap. Ya, baik itu secara fisik maupun secara skill, karena memang itu butuh latihan kalau badminton. Butuh lawan yang sepadan ya? Iya, betul, butuh lawan yang sepadan. Nah, kalau mancing ini kan hampir semua pejabat yang ada di Polres ini kan bisa memancing. Bahkan mungkin banyak yang lebih dulu mancing daripada saya. Makanya akhirnya
karena banyak yang suka mancing, kita coba mancing pertama di rumah apung pada saat itu, rumah apung di Perigi situ. Alhamdulillah semuanya senang, makanya kita ulang-ulang hobinya. Ini ketagihan berarti? Ya sudah kita mulai ketagihan ini. Ketagihan. Memang mancing ini hobi yang melatih kesabaran. Nah, betul. Oke, dan ini kan akhirnya ditugaskan di Trenggalek. Kalau boleh tahu gimana sih kesan pertama di Trenggalek? Apakah tiba-tiba langsung suka mancing? Oh enggak ya, bukan. Atau gimana? Jadi saya pertama kali datang ke Trenggalek itu sebenarnya bukan kemarin pada saat ditunjuk sebagai Kapolres ini. Dulu sekitar tahun 2014, kebetulan saya punya teman yang ada di Trenggalek. Saya datang ke sini yaitu sekitar kurang lebih tahun 2013 atau 14. Saya datang ke rumahnya, saya lihat suasana Trenggalek ini. Nah, pada saat itu saya nginep di rumahnya itu didoain sama orang tuanya. Itu artinya didoain ini bukan didoain serius ya. Oke, siap. Bukan di Jomba Jambi, bukan. Saya datang ke sini nginep di situ. Kebetulan nginep di Kampak situ kan. Datang ke sini nginep di situ, ngobrol-ngobrol, didoain. Semoga nanti jadi Kapolres ini ya. Wah, alhamdulillah ternyata malah kejadian betul saya jadi Kapolres Trenggalek. Padahal itu tahun 2013 atau 14. Perkataan adalah doa. Ya. Ya itu takdir yang tidak bisa dilawan itu. Siap. Ini di Trenggalek ini dari tahun ini ya berarti? Nah, tahun ini, betul. Ada program-program apa gitu enggak di sini apa? Saya secara khusus tidak ada program yang saya buat secara pribadi ya. Artinya program-program itu sebenarnya yang ada di kepolisian sudah ada dari pimpinan. Dari pimpinan sudah ada presisi yang dipandu oleh posko presisi. Di situ ada kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator yang harus kita laksanakan. Selain itu juga dalam rencana kegiatan tahunan, kegiatan itu sudah ada. Namun saya berusaha memberikan nilai-nilai kepada anggota supaya program-program yang sudah dibuat oleh pimpinan itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya selalu menanamkan kepada anggota terkait sebuah filosofi kita dalam bekerja. Kenapa filosofi itu penting? Karena filosofi itu adalah dasar untuk kita mengerjakan sesuatu dari nilai-nilai moral dan kesadaran kita. Jadi saya selalu menanamkan kepada anggota untuk selalu punya nilai, yaitu bekerja untuk ibadah, mengabdi untuk masyarakat. Artinya bahwa setiap kita berangkat ke kantor, kita mengerjakan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian, niatkan semua itu untuk ibadah. Karena kalau sudah dilandasi dengan niat untuk ibadah, semuanya insya Allah akan bermanfaat, akan dicatat seluruh kebaikan yang dilakukan selama bekerja. Dan dengan diniatkan untuk ibadah, tentu pekerjaan itu akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Artinya kalau sudah niatnya ibadah kan anggota tidak mungkin melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugas. Dan tentu itu juga harus diniatkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Artinya dalam bekerja kita niat untuk ibadah, hasilnya bentuknya itu kita abdikan untuk masyarakat. Jadi kita harus ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan itu. Keren sekali. Nah, jadi itu filosofi itu. Filosofinya. Ya. Bekerja untuk ibadah, mengabdi untuk masyarakat. Keren betul. Banget. Oke, kalau tantangannya gimana? Kalau di Trenggalek ini seperti apa? Ya, di Trenggalek ini suasana yang saya dapat, alhamdulillah masyarakatnya ini cukup guyup dan rukun. Pertama kali saya datang, saya sowan-sowan ke alim ulama, para kiai yang ada di sini. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat yang lain, alhamdulillah mereka selalu menyambut dengan penuh kehangatan. Artinya karena suasana sini tidak jauh berbeda dengan budaya di Magelang, baik itu terkait kehidupan sehari-hari, kemudian kerukunan masyarakatnya,
kemudian bahasanya. Jadi alhamdulillah bisa lebih mudah bagi saya untuk meresapi kehidupan yang ada di sini. Apalagi kalau orang tua yang ada di sini kita ajak pakai kromo inggil kan jadi lebih enak. Yeah. Karena tidak semua anggota Polri kan orang Jawa. Kebetulan karena saya orang Jawa dan bisa kromo inggil, jadi lebih mudah untuk istilahnya berbahasa basi dengan mereka. Artinya bercanda-bercanda, memberikan statement apapun itu dalam bahasa kromo inggil kan lebih mudah diterima oleh beliau-beliau. Jadi bisa lebih dekat juga ya sama masyarakat. Iya betul. Kita tidak menggunakan bahasa yang formal, tapi bisa bahasa-bahasa yang lebih mudah diterima oleh beliau-beliau yang ada di sini. Menarik sekali. Itu kalau dari masyarakatnya. Kalau dari anggotanya, Nindan, ini gimana cara agar mereka tetap solid dan kompak nih saat bertugas? Nah, kalau supaya mereka solid dan kompak selama bertugas, ya kita sebagai pemimpin harus selalu berusaha menjadi contoh bagi mereka. Artinya tidak boleh kita pemimpin itu hanya ngomong saja di depan tapi kita tidak melaksanakan. Ya, saya selalu berusaha untuk setiap hal yang saya sampaikan saya contohkan kepada mereka. Selain itu juga untuk membina kedekatan dengan para anggota, selalu saya ajak untuk makan bersama. Makan bersama tidak hanya pejabat saja, tapi kadang saya ngajak anggota makan di halaman depan. Saya bagikan nasi bungkus setelah apel kegiatan, makan nasi bungkus, makan bersama. Kemudian kadang juga ada anggota yang PNS yang mungkin dulunya tidak pernah makan di ruang Kapolres, saya ajak makan bersama di sini. PHL, PNS yang ada di sini, kadang-kadang saya ajak makan di sini. Nah, itu untuk membangun kedekatan antara pimpinan dengan anggotanya. Selain itu juga setiap anggota yang berulang tahun yang ada di Trenggalek seluruhnya ya, baik itu anggota Polri, PNS, ataupun Bayangkari, kita makan bersama di Aula Tatak Terawang Tunggal yang ada di sini. Jadi setiap bulan, awal bulan itu saya rayakan bersama, makan bersama di situ untuk yang berulang tahun saja di bulan itu. Menarik sekali, dan tepuk tangan dulu dong. Jarang-jarang ada kayak gini tuh, sangat dekat sama anggota dan juga masyarakatnya. Ya, luar biasa sekali. Oke, dan ini terakhir, ada nggak pesan untuk masyarakat Trenggalek biar bisa tetap bersinergi dengan Polri ini? Ya. Jadi untuk seluruh masyarakat Trenggalek, saya Kapolres Trenggalek mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif yang ada di Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah, selama saya bertugas di sini situasi sudah cukup kondusif, dan ke depan mari kita tingkatkan ketertiban kita, kesadaran kita, kepatuhan kita terhadap hukum. Selain itu juga mari bersama-sama kita tidak terhasut oleh isu-isu hoax yang ada di masyarakat yang berkembang di sosial media. Mari kita hati-hati, kita cerna supaya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi isu-isu tersebut. Nah, ini satu lagi saya perlu tambahkan pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kebetulan kita ketahui bersama bahwa di Trenggalek ini banyak masyarakat yang tergabung dalam perguruan-perguruan silat. Baik itu PSHT, Pagar Nusa, kemudian Kerasakti, dan perguruan-perguruan silat yang lainnya. Saya harapkan bagi masyarakat yang tergabung dalam perguruan-perguruan silat tersebut, mari kita tingkatkan toleransi, kita tingkatkan kerukunan kita tingkatkan lagi rasa perdamaian, guyup, rukun di antara sesama warga Kabupaten Trenggalek. Kenapa itu perlu saya sampaikan? Karena seringkali terjadi pergesekan antara warga perguruan silat yang satu dengan yang lainnya. Saya harapkan ke depan itu tidak terjadi lagi. Mari kita sebagai sesama warga Indonesia, khususnya sebagai sesama warga Kabupaten Trenggalek, menjaga itu semua. Kita guyup rukun, kita hidup bersama di Kabupaten Trenggalek. Karena bagaimanapun juga ini
tanah kelahiran kita semua yang ada di Trenggalek ini, mari kita jaga supaya Trenggalek lebih maju ke depannya. Oke. Luar biasa sekali loh, Dan ini pesannya. Jadi masyarakat Trenggalek ini kita bareng-bareng kita harus jaga. Betul. Guyup rukun biar tetap aman kotanya ya, Dan. Betul. Siapa lagi yang bisa menjaga Kabupaten Trenggalek kalau bukan orang-orang Trenggalek sendiri? Siap, luar biasa. Oke, Dan ini misal kalau ada anak-anak muda Trenggalek pengen jadi polisi juga, ini ada nggak yang mau disampaikan? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota Polri, setiap tahun Polri membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Polri. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota Polri, perlu dipersiapkan sejak dini. Tidak hanya pada saat kelas 3 SMA harus mempersiapkan, tapi persiapkan sejak dini. Paling tidak sejak kelas 1 SMA sudah mempersiapkan baik itu fisik, psikologi maupun kesehatannya. Karena untuk fisik tidak bisa, fisik itu disiapkan dalam kurun waktu yang singkat, akan tetapi perlu dipersiapkan sejak dini. Oleh karena itu persiapkan fisik, kemudian psikologi dan kesehatannya, supaya pada saat menginginkan menjadi anggota Polri, baik itu menjadi Tamtama, Bintara, ataupun pengen melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian, bisa siap sepenuhnya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Ini teman-teman juga bisa didengarkan ya pesan-pesan dari Bapak Kapolres terkait harus menjaga keamanan, dan juga buat yang pengen jadi Polri itu tadi syaratnya. Iya. Syaratnya untuk menjaga kesehatan fisik, mental, betul. Dan juga jadi harus siap fisik, siap kesehatan, kemudian psikologinya juga harus disiapkan. Jadi semua harus dilatih dari awal supaya ketika menghadapi tes sudah siap semuanya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bapak sama-sama. Waktunya. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam memimpin Polres Trenggalek ini ya. Mohon doanya semoga lancar semua. Amin. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Sobat Ratu yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dia Ayu dan juga Bapak Ridwan Maliki. Kami pamit undur diri dan bye.